Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar fikih mengenai larangan, sunnah, dan juga miqat haji. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu ya buku paket fikihnya, buku tulis serta alat tulisnya ya. Dan kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik ya video hari ini. Ibadah haji ada larangan-larangan dan apabila larangan itu dilanggar, maka terkena denda atau dam tertentu. Larangan-larangan itu ada yang khusus untuk pria dan ada yang khusus untuk wanita. Dan ada yang berlaku bagi pria dan juga wanita. Larangan khusus bagi jamaah pria yang pertama adalah memakai pakaian berjahit selama dalam ihram. Jamaah pria hanya boleh memakai kain putih yang tidak berjahit. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya adalah orang yang sedang ihram tidak boleh memakai baju, ikat kepala, topi, celana, kain yang bercelup dengan wewangian. Tidak boleh memakai sepatu, kecuali ia tidak mempunyai sandal. Maka ia boleh memakai sepatu tetapi hendaknya sepatunya dipotong sampai di bawah mata kakinya. Yang kedua, memakai tutup kepala sewaktu dalam ihram. Yang ketiga, memakai sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu dalam masa ihram. Selain itu, ada juga larangan khusus bagi jamaah wanita. Larangan khusus bagi jamaah wanita adalah memakai tutup muka dan sarung tangan suatu ihram. Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah Nabi SAW bersabda, seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai tutup muka dan tidak boleh memakai kaos tangan. Selain itu, ada juga larangan bagi jamaah pria dan juga jamaah wanita. Yang pertama, yaitu memotong dan mencabut kuku. Yang kedua, memotong atau mencukur rambut kepala, mencabut bulu badan lainnya, menyisir rambut kepala, mencabut bulu hidung. Tidak boleh menyisir rambut kepala karena dikhawatirkan rontok rambutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Dan jangan kamu mencukur kepalamu. Yang ketiga, memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut kecuali yang telah dipakai sebelum ihram. Yang keempat, memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya adalah dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Yang kelima, mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain, menjadi wakil dalam akad nikah atau melamar. Yang keenam, bercumbu rayu dengan syahwat atau melakukan hubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, maka hajinya akan batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya adalah barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam berbulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Yang ketujuh, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata yang kotor dan lain-lain hal sebagainya. Larangan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang tadi Bu Guru bacakan. Yang kedelapan yaitu memotong atau menebang pohon atau mencabut segala yang tumbuh di tanah haram. Selanjutnya yaitu dam atau denda. Dam menurut bahasa artinya sama dengan darah. Menurut istilah artinya adalah sanksi atau ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan atas peraturan manasik haji. Tadi kita sudah mengetahui larangan-larangan
apa saja bagi jamaah pria, jamaah wanita, dan juga bagi jamaah pria dan juga wanita. Jenis-jenis dam dapat dilihat dari 6 sebab. Yang pertama, orang yang meninggalkan wajib haji, yaitu tidak mikot, tidak bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina, tidak melempar jumroh, tidak tawaf wada, tidak hadir atau lambat di padang Arafah, mengerjakan haji dan umroh secara tamatu atau qiron. Apabila salah satu dari 7 hal tersebut ditinggalkan, maka ia wajib membayar dam sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Jika tidak dapat, maka berpuasa selama 10 hari. 3 hari dikerjakan pada waktu menjalankan ibadah haji, dan 7 hari lagi dikerjakan setelah kembali di negaranya masing-masing. Yang kedua adalah orang yang melanggar ihram berupa memakai pakaian berjahit selama dalam masa ihram, memakai tutup muka atau kaos tangan bagi wanita, mencukur rambut kepala atau rambut lainnya, memotong kuku, memakai wewangian, bercumbu rayu dengan syahwat, berhubungan suami istri setelah tahallul awal. Apabila salah satu dari 7 hal yang tadi disebutkan dilanggar, maka ia wajib membayar dam sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah 3 sah kepada fakir miskin. Yang ketiga, orang yang berburu binatang atau membunuh binatang darat yang berada di tanah haram, ia wajib membayar dam sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih binatang yang semisal. Bila ia membunuh seekor kambing, maka ia wajib membayar seekor kambing. Yang kedua, bila tidak ditemukan binatang yang semisal, boleh diganti dengan bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang yang dibunuh. Baik menyembelih binatang maupun bersedekah harus dilaksanakan di tanah haram, atau berpuasa dengan menghargakan binatang yang dibunuhnya dengan beberapa gantang kurma. Ganti puasanya setiap 1/4 gantang, puasa 1 hari. Yang keempat, orang yang memotong pepohonan, ia terkena dam berupa yang pertama, menyembelih seekor unta atau sapi apabila pohon yang dipotongnya besar, atau menyembelih seekor kambing apabila pohon yang dipotongnya itu kecil. Jadi, setiap perbuatan yang dilakukan di tanah haram ini akan mendapatkan balasannya, jadi harus diganti. Yang kelima, orang yang melakukan hubungan suami istri. Jika hubungannya dilakukan sebelum tahallul awal, maka batal hajinya dan ia wajib membayar kafarat atau denda. Jika hubungan dilakukan setelah tahallul awal, maka hajinya tidak batal, tetapi wajib membayar dam. Ibadah haji yang batal karena melakukan hubungan suami istri, ia harus menyelesaikan ibadah haji yang belum dikerjakan dan wajib mengulang hajinya pada tahun yang akan datang. Adapun denda atau kafaratnya dapat memilih di antara 4 ini. Yang pertama, menyembelih unta atau sapi, atau menyembelih 7 ekor kambing, atau bersedekah makanan sebesar harga unta atau sapi yang diberikan kepada fakir miskin. Pelaksanaan penyembelihan unta atau sapi atau 7 ekor kambing atau sedekah seharga seekor unta harus dilaksanakan di tanah haram. Atau berpuasa seharga unta atau sapi, yakni dengan ketentuan tiap-tiap 1 mud adalah 1 hari puasa. Yang keenam yaitu orang yang sedang haji atau umroh dan ia terhalang oleh sesuatu sehingga tidak dapat menyempurnakan atau meneruskan ibadah haji atau umrohnya. Ia harus ihsar, artinya adalah ihram haji atau umroh dibatalkan karena ada halangan di perjalanan.
Halangannya yang pertama, terhalang oleh musuh karena terjadi peperangan yang menyebabkan ia tidak dapat sampai ke Mekah. Yang kedua, ia ditahan atau dipenjara sehingga tidak dapat meneruskan ibadah hajinya. Yang ketiga, perbudakan, yaitu apabila seorang sudah disuruh isar oleh tuannya. Yang keempat, suami istri, seperti suami menyuruh istrinya ihsar. Yang kelima, perwalian, seorang anak yang dikuasai disuruh isar. Yang keenam, ketinggalan wukuf di padang Arafah. Ia harus isar dan membayar dam. Yang ketujuh, hutang. Misalnya seorang jamaah haji yang mempunyai hutang lalu ditagih oleh peminjamnya di Jeddah sehingga biayanya habis dan tidak dapat meneruskan perjalanan ibadah hajinya. Seseorang yang isar dari ibadah haji atau umrah, ia wajib membayar denda, yaitu menyembelih kurban di tempat kejadian, dan ia harus tahallul dengan mencukur rambutnya. Selanjutnya yaitu adalah sunnah haji. Apa saja sunnah-sunnah dalam berhaji? Yang pertama, mengerjakan haji dengan cara ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua, membaca talbiyah mulai sejak ihram sampai dengan melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika laka. Yang ketiga, yaitu membaca doa setelah membaca talbiyah. Yang keempat, tawaf kudum, yaitu tawaf pada saat pertama kali datang di kota Mekah. Yang kelima, menunaikan sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai tawaf kudum. Yang keenam, membaca doa ketika melakukan tawaf. Dan yang ketujuh yaitu masuk ke Ka'bah atau Baitullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya adalah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang masuk Ka'bah Baitullah, maka ia telah masuk ke dalam kebaikan dan keluar mendapatkan ampunan. Selanjutnya ada mikot haji. Mikot haji adalah batas waktu atau batas tempat untuk memulai ihram ibadah haji atau umroh. Mikot haji ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mikot zamani dan yang kedua adalah mikot makani. Mikot zamani yakni adalah batas waktu permulaan memulai ihram ibadah haji. Waktunya ialah seluruh bulan Syawal, seluruh bulan Zulqa'dah atau dan juga 10 hari bulan Zulhijjah, berakhir pada saat terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi, waktu mikat zamani adalah mulai dari tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya adalah musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Yang kedua yaitu mikot makani yang artinya adalah batas tempat mulai ihram ibadah haji. Mikot makani terdiri dari beberapa macam tempat sebagai berikut. Yang pertama, bagi kaum muslimin muslimat yang tinggal di kota Mekah, mereka ihram dari rumah masing-masing. Yang kedua, bagi yang datang dari Madinah dan yang sejajar dengan Madinah, mikotnya di Zulhulaifah atau disebut Bir Ali. Yang ketiga, jamaah haji yang datang dari Syam, Mesir, Maghribi dan yang sejajar dengannya, mikotnya di Jufah, sebuah perkampungan dinamakan Rabik. Yang keempat, jamaah haji yang datang dari Najdil, Yaman, Hijaz dan yang sejajar dengannya, mikatnya dari Karnul Manazil. Yang kelima, jamaah haji yang datang dari Irak dan yang sejajar dengannya, mikatnya dari Zatu Irkin. Yang keenam, jamaah haji yang datang dari India, Yaman, Indonesia, mikatnya dari Yalamlam. Bagi jamaah haji Indonesia yang mikatnya di Yalamlam, apabila mereka menggunakan kapal laut melalui Laut Merah,
Tetapi bagi jamaah haji yang menggunakan pesawat udara dibagi menjadi 2 gelombang, yakni yang pertama terbang dari Indonesia mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan langsung diberangkatkan ke Madinah. Maka mikotnya adalah di Bir Ali dan 486 km dari Mekah. Yang kedua, gelombang kedua yaitu jamaah yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah kemudian diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah, maka mikat mereka di Airport King Abdul Aziz di Jeddah, kurang lebih 107 km dari Mekah. Ketentuan-ketentuan tentang mikot sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Ananda Solih Solihah, tadi kita sudah belajar mengenai larangan-larangan ibadah haji, denda atau dam, dan juga sunnah haji. Selanjutnya adalah silakan kalian kerjakan tugasnya, yaitu mengerjakan TTS yang nanti akan dikirimkan di grup guru dan juga siswa ya. Tetap semangat dan semoga Ananda Solih Solihah selalu berada dalam keadaan sehat. Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.